Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kita kuliah di pertemuan terakhir. Ya, ini adalah pertemuan yang 7 ya. Setelah ini kita akan UTS. Dan kalau saya melihat kalender akademik, kita nanti mungkin baru bertemu setelah hari raya. Jadi kita UTS, kemudian libur hari raya, kita mungkin baru ketemu lagi setelah hari raya. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir ya. Setelah itu kita akan bertemu lagi sekitar 3 minggu lagi mungkin ya. Kalau saya lihat kalender akademiknya, yaitu setelah hari raya. Karena ini adalah pertemuan terakhir, ya. Kalian adalah setelah itu adalah UTS, maka hari ini perkuliahannya saya bagi dua. Yang utama adalah saya akan menjelaskan soal UTS, dan kalau memang ada waktu, kita akan teruskan tentang teori-teori komunikasi, ya. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi-materi pertemuan sebelumnya. Monggo, silakan raise hand. Tekan tangan kalau memang ada mau yang ditanyakan. Ketua kelas belum hadir ini. Ada? Kalau tidak ada, saya belum ada, mulai ya. Yes, kita mulai. Seperti yang tadi saya sampaikan, maka saya jelaskan tentang UTS-nya. Kelihatan materi saya? Kelihatan, Mbak. Oke, makasih. Ya, oke. Saya akan jelaskan tentang UTS. Ya, UTS proses komunikasi tahun ajaran 2020-2021 semester genap. Ya, UTS untuk kali ini saya ganti di tugas. Ya, ini agak berbeda dengan seperti biasanya. Kalau kalian misalnya tanya-tanya kakak kelas kalian yang dulu-dulu sejak saya mengajar, selalu kalau UTS itu pasti ujian tulis ya, karena saya selalu kepingin di sebelum UTS itu pasti adalah dasar-dasar ilmu, sehingga kalian harus kuat teorinya apapun, meskipun misalnya itu adalah kuliah praktik ya, misalnya contoh web design itu kan targetnya adalah bisa membuat website, tetap UTS itu adalah ujiannya adalah ujian tulis. Teori periklanan, membuat iklan, tetap UTS-nya adalah ujian tulis. Karena bagi saya, karena kita adalah belajar, teori ini harus benar-benar dikuasain. Ya, nanti kalau kalian sudah menguasain teorinya, nanti prakteknya enak ya. Sudah tanpa sadar kalian sudah melakukannya itu berdasarkan teori, bukan berdasarkan kira-kira trial and error ya. Karena itulah gunanya kita belajar ya, yaitu adalah kita menggunakan teori ya, dan teori ini bukan sekedar cuma teori ini sudah dilakukan research oleh para ilmuwan yang mengeluarkan teori itu khususnya, dan sudah diuji, maka teori ini sangat-sangat kuat ya, sehingga kita pasti punya landasan empiris atau landasan ilmiah yang kuat ya. Namun sejak pandemi ini jadinya semua UTS mata kuliah yang saya ampu, saya ganti dengan tugas ya. Karena konsepnya teori tadi itu memang hafalan ya, hafalan karena sekali lagi itu supaya kalian benar-benar merasuk, dan ketika kalian melakukan sesuatu terkait dengan ilmu itu semuanya adalah berdasarkan ilmu tadi ya, sehingga tetap UTS-nya itu adalah ujian tulis, dan itu memang lebih ke hafalan misalnya ya. Karena misalnya sebutkan ini, jelaskan ini, dan semuanya bukan ngawur, tapi ya berdasarkan apa yang saya ajarkan di kelas. Tapi berhubung karena sekarang pandemi, ya, meskipun bisa ya, di awal-awal pandemi saya tetap UTS-nya memang masih tetap teori, ya. Namun saya pikir mungkin kurang efektif ya. Maka lebih baik sekalian aja UTS-nya ini juga adalah tugas. Kalau UAS jelas
ya, karena UAS itu adalah menurut saya kalian sudah mewujudkan ilmu, perwujudan dari ilmu yang kalian pelajari, maka memang harus dalam bentuk project ya. Tapi kalau UTS, kalau saya mesti selalu begitu ya, karena ilmu tetap harus bisa diamalkan. Ilmu kalau cuma tidak diamalkan bukan ilmu. Tapi bukan hanya sekedar diamalkan, tapi kalian harus benar-benar menguasai teorinya. Maka selalu ujian bagi saya adalah UTS itu teori, yang kedua adalah gampangannya praktek ya. Tapi karena pandemi ini saya ubah semuanya menjadi praktek. Nah, ini agak berbeda ya. Nanti tugas kalian, UTS kalian itu dikumpulkan di MyBrilliant dengan deadline sesuai dengan deskripsi di MyBrilliant ya. Ketika kalian terlambat mengumpulkan, mohon maaf tidak bisa ya. Jadi kumpulkan sebelum deadline ya. Tugasnya adalah individu, bekas tugas kelompok. Apakah tugasnya? Tugasnya sebenarnya cuma satu ya. Tugasnya sebenarnya cuma satu, tapi saya pisahkan sebagai dua supaya kelihatan ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk yang bisa kalian dokumentasikan. Ya, yang satu memang jelas karya, bisa dinikmatin. Tapi sebagai seorang ilmuwan, ya, maka ini juga harus ada bentuk yang bisa didokumentasikan. Ya, tugasnya adalah kalian membuat podcast. Ya, membuat podcast. Ya, apa itu podcast? Apa itu podcast, teman-teman? Apa itu podcast? Ngobrol, ada yang Pak. Kenapa? Ngobrol, sharing. Yes, betul. Podcast itu gampangannya kayak kita penyiar itu ya, bersuara lah ya. Kalian bisa bersuara secara sendiri ya, ngobrol atau ngomong sendiri kayak penyiar gitu, atau mungkin mengajak teman, atau kalian memposisikan diri seperti ngobrol. Intinya podcast itu sebenarnya adalah kayak kita sekarang ini, seperti saya ya, gampangannya seperti kayak ngajar ya, seperti berkomunikasi ya. Maka saya gunakan podcast ini sebagai UTS supaya kalian benar-benar menerapkan bagaimana sih bentuk seperti komunikasi itu. Nah, maka saya minta kalian membuat podcast ya, karena di situ kalian belajar sebagai komunikator ya, sebagai komunikator dan merasakan semuanya ya. Tugasnya adalah membuat podcast. Kemudian yang kedua, podcast yang kalian buat tadi itu bikin transliterasinya. Apa itu transliterasi? Transliterasi itu adalah teksnya ya. Kalau tadi itu komunikasi lisan, maka kalian harus membuat komunikasi tulisan. Bagaimana cara kalian membuatnya terserah ya. Apakah kalian mengetik dulu ya, mengetik dulu, terus kemudian kalian bacakan, atau kalian bebas saja ngomong ya. Kalian ngomong, kemudian setelah itu sudah jadi kalian bikin tulisannya, komunikasi tulisan, terserah mana yang lebih enak ya. Artinya kalau saya membaca transliterasinya itu sebenarnya juga sama dengan saya mendengar podcast kalian, atau ketika saya mendengar podcast saya juga bisa membaca podcast itu secara tulisan ya. Jadi pada dasarnya itu sama, cuma yang satu bentuknya adalah lisan, yang kedua adalah bentuk tulisan ya. Terserah kalian bagaimana melakukan, membuat podcast dulu kemudian ditransliterasinya ya, atau kemudian kalian membuat gampangannya, kopinya, naskahnya, kemudian kalian bacakan. Terserah mana yang lebih enak menurut kalian ya. Seperti sudah saya jelaskan ya, seperti sudah saya jelaskan di kelas ya, bahwa fungsi komunikasi itu ada sebagai informasi, bisa sebagai sosialisasi atau pemasarakatan, bisa sebagai motivasi, bisa sebagai perdebatan dan diskusi, ya, bisa sebagai pendidikan, bisa sebagai memajukan kebudayaan, dan juga bisa sebagai hiburan, dan terakhir bisa sebagai integrasi. Ini adalah fungsi komunikasi, ya. Dan demikian juga bahwa seperti sudah pernah saya jelaskan di dalam bab proses komunikasi, bentuk pesan itu dapat bersifat informatif, dapat bersifat persuasif, atau terakhir adalah bisa berbentuk koersif.
Informatif adalah pesannya bersifat informasi, menyampaikan informasi. Persuasif itu bersifat untuk membujuk, sedangkan koersif itu adalah pesannya bersifat memaksa, memerintah. Maka nanti kalian pesan yang disampaikan bisa gabungan antara yang tadi itu, ya, yaitu adalah sebagai fungsi dan sebagai pesan, ya. Jadi bisa sebagai fungsi komunikasi dan bisa sebagai bentuk pesan, ya. Nah, untuk membuat podcastnya, saya minta kalian tidak asal, maksudnya Pak Yusuf tentang apa Pak podcastnya? Ini sudah saya tentukan berdasarkan studi kasus yang ditugaskan. Seperti biasa, studi kasusnya adalah sesuai dengan NIM kalian, ya. Dengan cara begini kita bisa saling belajar, ya. Kalau misalnya nanti, kalau model seperti ini, apa yang dilakukan teman yang lain, dan mungkin juga ketika kasus ini yang lain juga bisa belajar yang lain. Kalau semuanya sama, nanti sama, ya. Jadi kalau gini bisa akan banyak hal, ya. Ya, ketentuan podcast, ya, durasi minimal 8 menit, ya. Durasi minimal 8 menit. Ini menurut pengalaman saya ini terlalu pendek sebenarnya, karena saya juga membuat podcast 8 menit cukup pendek, ya. Ya, ya kayak kita tadi itu, yang mungkin kalian yang tadi sudah gabung di kuliah saya, mungkin sebelum dimulai saya nyetel radio, ya. Itu setiap mereka ngomong itu sekitar 10-15 menit, kemudian break 5 menit, itu seperti itu, ya. Jadi ya kalau 8 menit sih cukupan, ya. Formatnya dalam bentuk MP3, kualitas bitrate-nya adalah 198 kbps. Ini kualitas yang menurut saya tengah-tengah, ya, tidak terlalu rendah yaitu 128 atau tidak terlalu tinggi 256. Sebenarnya juga nggak masalah sih sebenarnya, ya. Cuma saya buat setengah-tengah itu, tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi 256 tidak masalah. Ini adalah format minimal, ya, 198. Jangan 128. Kalau 128 nanti terasa apa itu desis, ya. Kemudian untuk podcastnya ini, boleh kalian sendiri yang menyampaikan atau boleh meminta orang lain untuk menyampaikan podcast itu, yang melakukan, ya. Jadi bisa kalian, bisa orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, ponaan, siapapun, ya. Tapi intinya, yang penting adalah itu buatan kalian, ya. Yang penting itu buatan kalian, dan yang melakukan tadi itu gampangannya kalau kita di dunia iklan atau di dunia kayak tadi itu di dunia radio itu mereka sebagai talent, ya. Kita yang mengguideline, kita yang tetap sutradaranya, kita sebagai copywriternya, mereka yang. Jadi untuk pelakunya, kalau kalian misalnya tidak terlalu merasa bagus suaranya atau mungkin juga tidak terlalu bagus berkomunikasi gitu, nggak apa-apa, ya. Mungkin ada yang mungkin ada teman kalian mungkin yang lebih bagus, boleh silakan, ya. Apa namanya, meminta mereka untuk melakukan podcast, tapi apa yang disampaikan itu adalah dari kalian. Maka tadi itu, ya, saya minta transliterasinya, ya, teksnya, supaya itu bisa dijadikan bahwa ini adalah dokumen kalian, ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk transliterasinya itu sesuai dengan podcast yang dibuat, ya. Jadi apa yang diucapkan sama dengan yang ditulis, ya, ditransliterasi. Karena transliterasi itu adalah membuat tulisan, ya. Jadi contoh, ada sebuah buku kalau nggak salah, ya, buku atau film sebenarnya, ya. Tapi saya melihat memang jarang kalau kita itu dari sebuah ucapan, ya, terus kemudian dijadikan buku. Tapi ada beberapa buku yang saya suka, ya. Nah, terus kemudian yang terkenal itu ada, kalau nggak salah film, ya, film Harry Potter, ya. Itu ada yang diangkat dari filmnya. Jadi di situ kalau kita melihat itu modelnya kayak apa, ya, kayak drama. Jadi Harry (2) ngomong apa, misalnya Hermione (2) ngomong apa gitu. Jadi itu kalau kita baca, ya, jadinya kayak kesan membaca drama, ya. Kalau dulu saya masih melihat masih banyak buku-buku yang
seperti kayak isinya itu kayak naskah drama ya. Jadi dalam kurung suasana pedesaan tampak seperti ini, terus kemudian nanti percakapannya dialog titik dua pelaku A, pelaku B kayak gitu ya. Itu semuanya sebenarnya bisa saja dia membuat itu terus kemudian nanti difilmkan ya, pelakunya atau aktornya atau talentnya membaca seperti apa yang dibikin itu. Atau kayak yang tadi Harry Potter itu ya, Harry Potter itu karena di filmnya itu diangkat dari novel, maka kemudian dibalik ya, dari film tadi kemudian dibuat novel lagi ya. Ketentuan transliterasi ya dibuat di format dokumen standar ya, dokumen standar seperti biasanya ya, dan jangan lupa bahwa standar yang saya buat itu memang ada tulisan merah, maksudnya tulisan merah itu adalah yang harus jadi perhatian kalian untuk diubah menurut data kalian, tapi tolong diubah lagi menjadi hitam ya, bukan itu terus merah ya, karena dulu ketika saya bikin hitam semua hanya sekedar contoh, tapi yang terjadi kalian tidak mengubah ya, sehingga misalnya kalau kalian melihat standarnya itu yang mengerjakan itu adalah saya, Muhammad Yusuf, seperti itu, sehingga kalian tidak mengubah, sehingga saya bingung ketika masukkan nilai ini tugasnya saya atau tugasnya kalian ya. Nah tapi ketika saya beri tanda merah supaya kalian itu mengetahui ini harus diedit, kalian tidak mengubah ya, ini bukan hanya 1-2 orang, ini masih banyak, dan selalu mesti ada yang mengulang ini, makanya seharusnya nggak perlu dijelaskan ya, tapi sangat mengganggu menurut saya ya. Kemudian seperti biasa kalian convert ke PDF ya. Dua file ini yaitu dua file MP3 dan file PDF ini ya, kalian beri nama yaitu NIM ya, NIM kalian, kemudian nama mata kuliah, contoh misalnya 18 sekian Muhammad Yusuf proses komunikasi ya, sehingga kalau misalnya kececer ya, saya tahu bahwa ini adalah mata kuliah ini ya, dan kemudian untuk masukkan nilai saya tahu ini adalah punyanya ini, NIM-nya ini ya. Kalau enggak, takutnya kalau filenya kecampur, kececer dengan mata kuliah lain, saya nggak tahu ini tugasnya apa. Untuk dengan secara sepintas ya, kecuali mungkin saya buka satu-satu, dan ini terus terang akan mengganggu kami ya, mengurangi kecepatan untuk memproses penilaian. Untuk studi untuk studi kasusnya adalah mencocokkan satu dikit terakhir NIM dengan nomor soal di bawah. Tapi ini ada perbedaan ya. Jadi kalian perhatikan 2 digit terakhir NIM kalian, bukan hanya 1 digit terakhir, tapi 2 digit terakhir ya. Biasanya saya meminta kalian hanya memperhatikan 1 digit terakhir kalian ya, tapi sekarang saya minta memperhatikan 2 digit terakhir ya. Oke, sekarang kita lihat studi kasusnya. Yang pertama, digit yang paling akhir ya, yang paling belakang itu adalah 1. Kalian studi kasusnya adalah bahaya hubungan seks bebas ya, bahaya hubungan seks bebas. Kemudian kalian perhatikan 2 last digit terakhir. Jadi kalau misalnya belakang NIM kalian misalnya 11 ya, berarti yang paling belakang 1, berarti sama dengan ini. Kemudian 2 digit yang dari terakhir itu adalah 1 ya. Kalau misalnya NIM kalian misalnya belakangnya 31 misalnya, berarti digit terakhir adalah 1 ya, berarti kasusnya ini. Tapi yang 2 digit terakhir kalian adalah 3. Kenapa? Karena itu ada pengaruh ya. Untuk 2 digit last terakhir, ini sebenarnya sama untuk yang semuanya ya. Saya minta nanti podcastnya ya, seperti tadi sudah saya jelaskan sebagai fungsi komunikasi. Untuk 2 digit last NIM ya, yang terakhir itu yaitu 1 dan 2, sifat podcastnya adalah menyampaikan informasi ya, menyampaikan informasi. Kemudian yang 3 dan 4 menyampaikan sosialisasi. Berarti kalau sosialisasi di sini ada maksud yaitu persuasif ya, kan tadi sudah saya jelaskan tadi ya, bentuk pesan tadi ada 3 yaitu informatif, persuasif, dan koersif ya. Nah, maka kalau informasi ini bentuk pesannya jelas informatif, sedangkan sosialisasi ini bentuknya adalah persuasif ya. Sedangkan tujuannya adalah penyampaian informasi, kalau yang ini adalah sosialisasi ya, sosialisasi. Kemudian
Yang 5 dan 6 adalah motivasi. Ya, motivasi berarti kalau bentuk pesan ini sifatnya adalah koersif, ya. Kemudian yang 7 8 modelnya adalah perdebatan atau diskusi, ya. Yang tadi disampaikan sama Pak Waldi ya, yang katanya podcast itu seperti kayak diskusi, seperti debat, ya. Di situ adalah salah satu bentuk. Tapi kalau misalnya mau di model yang lain juga bisa, ya. Berarti kalau memang perdebatan ini bisa saja mungkin 2 orang, silakan, ya. Atau kalau misalnya dibuat 1 orang bisa, tapi ketika kalian bukan podcast seakan-akan ya kalian seperti kayak berdebat, ya, seperti kayak disampaikan seperti kayak 2 orang. Ya, saya membuat beberapa video yang seperti itu juga, ya. Sebenarnya itu adalah debat tapi diskusi, tapi saya sendiri, ya, karena saya kekurangan orang untuk membuat, ya, sehingga ya saya lakukan semua. Tapi di situ saya tunjukkan, ya, ya seperti kayak wayang. Ada komentarnya, ada komentar pengunjung yang kok kesannya seperti wayang, ya gimana lagi. Kalau misalnya nggak model wayang ya mungkin saya bisa menggunakan orang lain, ya, saya cuma hanya membedakan secara warna suara. Kemudian untuk 90 ini hiburan, ya, hiburan. Pada dasarnya semuanya adalah ini, ya, untuk yang semuanya itu ya 12 sedikitnya sama. 1-2 informasi, 3-4 sosialisasi, 5-6 motivasi, 7-8 perdebatan dan diskusi, 9-6 adalah hiburan. Ini adalah fungsi ketika kalian bikin podcast, tujuan podcast kalian, ya. Sedangkan untuk studi kasusnya adalah kalian menjelaskan, bukan menjelaskan, maaf, terkait dengan bahaya hubungan seks bebas. Oke, berikutnya adalah NIM 2. NIM 2 adalah bahaya narkoba, ya. Sedangkan untuk bentuk pesannya atau fungsi pesannya sama, ya. Kemudian sedikit yang terakhir yaitu NIM 3 itu adalah bahaya kecanduan game, ya. Bahaya kecanduan game, ya. Nanti untuk bentuk-bentuknya ya nanti terserah yang 12 diskitnya, ya. Kemudian yang NIM keempat adalah bahaya malas belajar dan bahaya malas mengerjakan tugas, ya. Pak Yusuf kok seperti ini, ya karena tadi saya mikir bagaimana kalian ini bisa memotivasi diri sendiri, ya. Syukur-syukur ketika kalian memotivasi orang lain, kalian pasti akan memotivasi diri sendiri, ya. Kalau kalian lihat tadi itu, ketika misalnya bahaya seks bebas, ya berarti kalian tahu ketika seks bebas itu bahaya, sehingga kalian bisa menyampaikan ke orang lain, kalian sendiri juga otomatis tahu, ya. Maksud saya gitu. Jadi fungsi untuk tugas ini juga macam-macam, ya. Tidak hanya sekedar nilai, tapi juga kalian juga mengetahui sebenarnya ini. Dan tentu ketika kalian menyampaikan, ya berarti kalian sendiri sudah melakukannya, ya. Ini, ya. Dan anggap saja ini nanti kita gunakan untuk misalnya adik kalian gitu, ya, atau mungkin tetangga-tetangga yang adik-adik yang tetangga tapi lebih muda dibanding kalian, ya. Ini misalnya digunakan itu, ya. Kemudian NIM 5 bahaya melanggar protokol kesehatan, ya. Saat ini bahaya pandemi, sekarang lagi masih pandemi, meskipun memang sekarang cenderung landai, ya, cenderung landai, berkurang banyak sekali. Tapi ini di negara-negara lain ketika kasusnya mulai melandai, kemudian mulai dilonggarkan protokol kesehatan, tiba-tiba naik, ya. Bahkan naiknya lebih tinggi dibanding yang pertama. Jadi sekarang seperti kayak gelombang kedua. Contoh di India dan di Amerika Serikat, ya. Ketika sudah landai, dipikir sudah habis, ya kayak kita ini sekarang kayaknya sudah mulai lengah. Tiba-tiba kita sudah mengurangi protokol kesehatan, tiba-tiba kemudian ada gelombang lagi kedua. Di India itu sampai mayat-mayatnya itu diletakkan di pinggir jalan karena krematorium. Kalau di India kan dibakar, ya. Itu kewalahan, ya, sampai kewalahan, dan rumah sakit otomatis juga kewalahan, ya, sampai oksigen itu juga habis, ya, nggak tersedia karena banyak sekali yang sakit. Di Amerika juga gitu, ya. 2 negara yang sekarang mengalami second wave itu gara-gara mereka sudah mengurangi protokol kesehatan adalah India dan Amerika Serikat. Maka ini kita harus tetap menguatkan ini sampai benar-benar gampangannya semuanya itu sudah
sudah divaksin atau imunisasinya sudah sangat kuat. Sekarang memang sudah divaksin, tapi masih belum semua, masih belum semua, sehingga istilahnya belum terbentuk herd immunity. Oke, berikutnya adalah yang keenam, adalah pentingnya mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan. Ya, mumpung kalian masih muda, masih belum punya beban, kalian harus banyak aktif ya dalam berbagai kegiatan. Jangan cuma puas dengan cuma hanya datang di kampus atau mungkin cuma kuliah terus kemudian mengerjakan tugas. Harusnya karena kalian sekarang sudah dianggap dewasa, mungkin belum, tapi kalau dianggap remaja juga tidak, maka ini sebenarnya gunakan ini status kalian ini yang sebenarnya sudah cukup dewasa tapi masih belum dapat peran atau tanggung jawab ya, sehingga ya ini gunakan waktu dan tenaga dan kalian macam-macam untuk melakukan kegiatan ya, apalagi nanti setelah ini seperti yang tadi saya sampaikan, setelah ini kita akan UTS dan kita mungkin baru ketemu setelah hari raya, ada 3 minggu ya. Ini bisa kalian gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif ya, misalnya membuat komik kayak, atau mungkin membuat YouTube kayak, atau membuat podcast seperti ini ya. Coba kalian memulai lagi ya, Pak Yusuf kita nggak suka seperti itu ya, nggak apa-apa, dicoba aja dulu, mungkin ini nggak suka tapi nggak apa-apa, toh tujuannya sebenarnya bukan masalah suka atau tidak, tapi ini adalah kemanfaatan. Nah, anggap saja ini nanti kalian bisa jadikan salah satu sebagai podcast kalian pertama ya. Yang ketujuh, pentingnya membaca buku-buku di perpustakaan ya. Buku sangat penting sekali, buku sumber ilmu, dan saya lihat anak-anak muda sekarang, generasi milenial sekarang itu sudah berkurang membaca. Pak Yusuf, saya selalu membaca Pak Yusuf, membaca WA, membaca Line, membaca berita portal ya, tapi buku yang belum ya. Padahal buku itu yang utama, yang kayak gitu-gitu tambahan ya. Kemudian yang ke-8 adalah pentingnya bergiat mencari prestasi dan berlomba dalam kebaikan. Ya, ini juga yang saya lihat berkurang juga. Padahal sebenarnya banyak ini ya. Pentingnya bergiat mencari prestasi itu artinya kalian mumpung masih muda, ciptakan banyak prestasi. Ya, ciptakan banyak prestasi. Kalau perlu kumpulkan piala, kumpulkan medali. Karena belum tentu nanti setelah ini kalian masih punya kesempatan itu ya, mungkin masih ada, tapi kesempatan tuh yang nggak ada. Maksudnya kalian mungkin masih punya potensi, tapi sudah nggak ada kesempatan. Maksudnya ketika ada lomba itu persyaratannya misalnya siswa SMA atau mahasiswa kayak gitu ya, yang tua itu untuk yang umum itu jarang ya. Saya sendiri suka menulis, tapi kalau saya ikut lomba-lomba menulis itu mesti kebanyakan cuma paling pelajar, mahasiswa gitu ya. Yang umum ini jarang ya, jadi ya nggak bisa. Padahal prestasi bukan hanya sekedar wah saya ini hebat, bukan. Kita cuma inginnya bahwa apa yang kita inginkan ini benchmarknya seperti apa. Kalau misalnya kita ikut lomba dan kita kalah, berarti standar kita yang kita lakukan sekarang masih rendah, kenyataannya masih belum bagus ya. Tapi kalau kemudian misalnya dapat juara, oh berarti kita sudah bagus. Berarti apa yang kita sudah lakukan ini sudah benar. Ya, contoh misalnya begini. Ya, kalian suka menulis misalnya, ya, suka menulis. Dan menulis ini apakah sudah benar ya? Kalau kita ikut lomba menulis ternyata misalnya dapat ganjar kemenangan, berarti tulisan kita ini sudah cukup bagus. Ya, sudah cukup bagus, ternyata kita menang. Nah, ini berarti sudah apa yang kita lakukan sekarang sudah benar. Kemudian yang ke-9 adalah bahaya merokok. Nah, ini kayaknya nggak perlu dibahas panjang lebar karena merokok memang bahaya. Meskipun ternyata menurut statistik banyak juga atau semakin banyak anak-anak di bawah umur, maksudnya yang merokok ini semakin kecil ya, maksudnya semakin muda ya. Jadi menurut statistik orang-orang mulai merokok ini yang zaman-zaman sekarang mulai maju. Jadi dulu merokok mungkin mulai SMA, sekarang mungkin SD sudah ada yang merokok ya. Padahal ini sangat-sangat bahaya ya. Sangat-sangat bahaya. Yang terakhir adalah pentingnya olahraga. Ya, pentingnya olahraga. Jadi
olahraga itu penting, kalian bisa melakukan sendiri, dan pentingnya ikut kegiatan klub olahraga. Jadi bukan hanya sekedar cuma kamu senang olahraga, ya sepak bola gitu, tapi gak hanya sekedar cuma sepak bola sendiri nendang-nendang melempar ke tembok atau apa, tapi kalian ikut klub olahraganya. Entah ikut klub itu mungkin persatuan atau apa. Meskipun Pak Yusuf, saya nggak mau profesional, saya nggak mau benar ikut lomba, ya, tapi dengan adanya klub ini kalian bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan hobi olahraga tadi, dan itu akan membantu ya. Dan ketika kalian masih muda seperti ini ada banyak kesempatan ya. Saya sendiri dulu waktu masih muda juga ikut banyak klub-klub olahraga ya. Salah satunya dulu pernah ikut klub softball ya, Siriti ya, ikut Siriti ya. Oke, itu demikian studi kasusnya ya. Prosentase penilaian ya, ada podcast, ada translasi, pada dasarnya sama ya, sebenarnya gampangannya sama ya, gampangannya saya nilai sama ya, 50% 50%, cuma saya bingung memasukkan unsur isinya, kontennya ya, isi kontennya. Jadi sebenarnya podcast sama translasi kan sama pada dasarnya ya, jadi saya beri nilai yang sama sebenarnya, cuma untuk menunjukkan kontennya bagaimana penilaiannya, jadi saya ambil di translasinya ya. Jadi podcast translasi tetap saya nilai ya. Terus kemudian untuk masalah kontennya saya nilai berdasarkan, pertama harus original ya. Original berarti tidak boleh plagiat ya, tidak boleh mengcopy, tidak boleh membajak ya. Kenapa? Kita masih belajar ya, kalian masih muda, dan saya minta kalian mengarang sendiri ya, membuat sendiri. Pak Yusuf, saya tidak menguasai apa-apa, itu kalau sebagai sumber referensi, sebagai sumber pustaka, tapi kalian kalau bisa membuat sendiri, karena dengan cara begitu kalian bisa menggunakan gaya menurut kalian sendiri ya. Jadi tidak, gampangannya gak boleh plagiat ya. Kemudian berikutnya adalah tadi itu hubungan copywriting atau tujuan dari apa namanya, tujuan dari pesan tadi ya. Ini bukan hanya sekedar tingkat persuasi atau tingkat tujuan pencapaian ya. Jadi kalau memang tadi sifatnya adalah persuasi, ketika saya mendengar podcast kalian atau mungkin membacanya, saya seberapa besar tergerak ya. Atau misalnya nanti podcast kalian saya perdengarkan kepada tetangga-tetangga yang mungkin anaknya SD misalnya atau SMP, misalnya saya dengarkan bahaya merokok misalnya atau bahaya narkoba, sampai seberapa jauh misalnya mereka kemudian terpengaruh persuasi atau tingkat kepuasan yang tadi, sehingga mungkin tidak mau mencoba ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib ketentuan ya. Contoh misalnya saya minta tadi itu menggunakan format dokumen yang sudah ditentukan, ya kalian melakukan itu ya. Demikian teman-teman tentang masalah UTS ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau NIM saya 38 berarti topiknya yang ketiga, Pak. Ya, coba kita lihat ya. Misalnya contoh Fatwaldi, saya akan ambil contoh ya. Nah, berarti Fatwaldi NIM-nya 38 ya. Berarti yang diangkat adalah pentingnya bergiat mencari prestasi dan berlomba dalam kebaikan ya, kayak tadi. Kemudian dua dikit terakhirnya adalah 3. Berarti tujuan pesan atau tujuan pesan komunikasinya itu harus bersifat sosialisasi. Jadi di sini sifatnya adalah lebih ke arah kayak membujuk ya. Jadi kalau ini misalnya saya sampaikan kepada teman-teman kalian, atau mungkin saya sampaikan kepada adik kelas kalian misalnya, atau mungkin saya sampaikan ke pelajar SMP SMA, setelah mendengar podcast kalian mereka tergerak untuk kemudian bergiat mencari prestasi ini ya. Jadi apa namanya, bagaimana kalau misalnya NIM-nya 78 ya, 78 berarti di situ bentuk atau fungsinya bersifat perdebatan ya, perdebatan atau diskusi ya. Jadi misalnya yang satu melengkapin ya, seperti kayak oh ya seperti ini, terus kemudian yang lain mungkin cerita ya ini saya seperti ini gini-gini, terus lainnya nambahin kayak gini ya, kayak mungkin kayak di radio yang modelnya kayak talk show itu bisa ya, atau mungkin kayak Deddy Corbuzier yang mengundang orang ya kayak gitu.
Dan bisa saja mungkin modelnya debat. Nah, yang satu, kak penting kak, kayak gitu ya. Apa-apa nanti kita akan lihat ya. Di sini nanti kita akan lihat apakah nanti sesuai tadi itu yang istilahnya tertib tadi itu. Ya. Begitu Fatwaldi. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, Pak. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Pak saya Pak, Ya. itu sebenarnya 74 atau 47 kan saya punya NIM terakhir kan 74 Pak. Jadi nanti itu dia dengar gimana ya? 47 dimulai dari 7 nomor 7 dan langsung 4 pilihan di bawah macam sosialis atau gimana Ini Pak? belakangmu berapa Daniel? 74. 74 ya. Oke, kita ambil contoh lagi ya, contoh lagi. 74. Daniel belakangnya paling akhir sendiri 2 dikit terakhir adalah 74 ya. Berarti kita lihat dulu 4-nya dulu ya. 4 yaitu adalah bahaya malas belajar dan bahaya malas mengerjakan tugas. Ini. Nah, sedangkan 2 dikit terakhirnya adalah 7 ya. Berarti nanti bentuk atau fungsi komunikasinya adalah perdebatan atau diskusi. Ya. Jadi di situ bisa saja mungkin berdebat ya, hanya sebagai beda dengan misalnya sosialisasi. Kalau sosialisasi mungkin tujuannya adalah menggerakkan orang. Kalau ini mungkin cuma berdebat ya. Sedangkan apakah nanti mau tergerak untuk tidak malas atau apa, ya itu nanti biar orang-orang aja yang menilai. Karena memang tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah berdebat dan diskusi ya, berdebat dan diskusi ya. Beda nanti kalau misalnya kayak punyanya Fatwaldi yang misalnya masuk di kategori sosialisasi. Kalau sosialisasi ya berarti adalah mempersuasi ya, membujuk agar jangan sampai kemudian malas belajar dan malas mengerjakan tugas ya. Demikian Daniel, mungkin ada lagi yang lain? Oke Pak. Ya sebentar, Daniel dulu ya Nil. Ani sebentar ya ini, Daniel dulu selesai. Apa Nil? Terima kasih Pak sudah. Oke, Oke, Aini silakan Aini. Kenapa kamu terlambat Aini? Iya Pak, maaf Pak. Saya telat bangun Pak. Gimana ketua kelas ini memberi contoh yang buruk sama anak buahnya ini? Ya, Ya Aini. ya boleh slide-nya boleh dibawa ke NIM yang 0 nggak Pak? Yang last NIM-nya digit NIM. 0. Ya, Iya. NIM-mu berapa Aini? 60 Pak, 60. Nah, kalau 60 kita ambil contoh lagi yang lain ya. Kasusnya dari NIM-nya Aini. Berarti 60 itu berarti 0 ya. Kasusnya adalah pentingnya olahraga dan ikut kegiatan olahraga. Karena ini adalah 2 dikit terakhirnya adalah motivasi. Jadi tujuannya adalah memberikan motivasi ya, memberikan motivasi ya agar ya apa sih pentingnya olahraga itu, orang kemudian menjadi merasa termotivasi untuk ikut olahraga kayak gitu ya. Ini sebenarnya yang fungsi komunikasi dan bentuk pesan ada di dalam materi sebelumnya yang di kelas ya. Jadi ini cuma cukup singkat. Detailnya ini sebenarnya sudah ada di dalam sebelumnya itu, di materi yang sebelumnya, itu khususnya di proses komunikasi ya teman-teman, silakan detailnya. Misalnya apa bedanya sebenarnya informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan, diskusi, dan hiburan. Sebenarnya ada lagi banyak yang lain, ada pendidikan apa-apa. Cuma karena saya bikin hanya 5 aja supaya enak, 1, 2, 3, 4, karena kalau nggak salah total itu ada 7 atau 8. Ya kalau saya bikin semua pasti ada nanti yang double, maka daripada nanti supaya nggak membingungkan ya saya jadi buat aja 5, semuanya 2-2, maksudnya 2 NIM itu ya, ada satu fungsi ya. Begitu mungkin Aini. Iya Pak, maaf Pak saya tanya lagi Pak. Ya. Ini yang last digit NIM 0 itu NIM yang belakangnya 0 gitu tak Pak? Yes, betul. Terus yang 2 last digit NIM itu yang depannya 6. Iya, betul. Kayak misal 60, 6-nya yang motivasi, terus 0-nya yang pentingnya olahraga dengan ikut kegiatan klub olahraga. Betul. Oh iya, baik. Jadi seperti yang kita pernah belajar di awal-awal perkuliahan ya, di dalam proses komunikasi ya, dekat ilmu komunikasi kalau nggak salah. Nah ini ya, jadi fungsi komunikasi itu ada berapa ini? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya, seperti yang tadi saya bilang 8. Kalau ini nanti saya masukkan semua, nanti mungkin ada yang 2, daripada nanti ada yang 1 ada 2, udah saya ambil 5 aja supaya nanti 2 NIM itu 1 ya. Jadi saya ambil yang benar-benar berbeda aja, yaitu informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan, dan hiburan ya. Pendidikan, majukan kebudayaan, integrasi tidak saya pakai. Ya, hiburan ya berarti sifatnya hiburan ya. Apakah kalau misalnya kena yang tadi fungsinya hiburan ya, kalau dibuat olok-olok ya misalnya, pokoknya sifatnya hiburan. Lupa Yusuf ini kok apa namanya tidak memotivasi untuk bergiat prestasi. Memang tujuannya bukan itu, tujuannya memang untuk hiburan aja, misalnya kayak di radio gitu. Tujuannya apa ini? Nggak memotivasi, juga nggak mensosialisasi, nggak berinformasi, hanya hiburan ya, tidak apa-apa, karena memang tujuannya itu supaya kita belajar ya bahwa proses komunikasi atau fungsi komunikasi itu juga banyak ya. Cuma supaya ini kalian bingung nanti temanya apa ya. Nah ini makanya temanya sudah saya tentukan. Temanya sudah saya tentukan, tapi fungsi komunikasinya berbeda-beda. Nah, ini ada kaitannya dengan bentuk pesan ya. Bentuk pesan bisa sifatnya informasi, persuasi, atau koersif ya. Jadi bisa saja nanti ketika sifatnya adalah sosialisasi ya, bisa saja itu mungkin bentuknya adalah bentuk pesannya adalah koersif ya, seperti kayak memaksa perintah misalnya. Modelnya mungkin model Pak Guru kepada siswa misalnya bentuk podcastnya, terserah. Makanya ini saya serahkan ke kalian, originalitasnya ini yang kemudian saya nilai ya. Terserah kalau kalian misalnya wah ini bagian model apa hiburan, wah gimana nanti buatnya ya, mungkin buat apa yang buat manyol-manyol tapi temanya tetap itu ya. Oke, ada pertanyaan lain ya. Jadi kita langsung benar-benar praktek apa sih yang dimaksud dengan komunikasi ya. Kita tahu ada fungsi komunikasi, bentuk pesan juga mungkin macam-macam ya. Langsung kita praktekkan ya. Nah, dan dengan digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya contoh ilmu copywriting, kalian bagaimana misalnya, apakah nanti ketika membuat podcast ini mungkin kalian tidak perlu membuat secara detail, hanya misalnya secara apa namanya, secara poin-poin aja, kalian ngomong aja ya, oh seperti itu selesai, kemudian kalian bikin transliterasinya ya, tulisannya, atau mungkin dibalik ya. Kalian bikin translasinya baru kemudian seakan-akan dibaca ya, terserah ya mana yang mungkin enak ya. Mungkin ada yang mungkin lebih gaya Sri Mulat. Kalau Sri Mulat ini kan tidak gayanya, kalau yang pernah saya dengar itu mereka nggak pernah diberi naskah skenario ya, mereka cuma hanya di briefing, nanti kamu begini nah kemudian mereka improvisasi ya. Tapi kalau sinetron ini mereka sudah harus menghafal ya, dan mereka mengikuti apa yang sudah diskenariokan. Kalau salah ya tikat ya, karena ada yang mengikuti, kalau terlalu jauh mungkin atau apa gitu ya. Apalagi yang sinetron yang humor itu, sitcom kalau istilahnya kalau di negeri barat ya, kayak judul Friends gitu. Kalau di Indonesia itu dulu saya pernah menyaksikan yang versi Indonesia itu Net TV, apa itu, tetanggaku, pokoknya ada tetanggaku. Kalau nggak salah bintangnya di situ siapa? Tetangga masa gitu. Tetangga kok masa gitu, betul ya. Yang saya ingat itu ada Sophia Latjuba kalau nggak salah sebagai tokohnya. Dan ini sifatnya hiburan ini ya. Meskipun ya tentu ada, kan sekali lagi bisa aja mungkin di situ memang hiburan, tapi mungkin memotivasi, memberikan pendidikan atau apa, tapi memang niatnya di situ bentuknya pesan ya, apa ya, kok begini sih tetangga, biar dan memang tujuannya memang kayak situasi komedi itu adalah hiburan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Yes, Rasendria, monggo. Berhubung ada bagian podcast yang hiburan dan ada yang sebagian teman-teman dapat ke bagian masalah seks bebas, apakah bisa menggunakan bahasa yang tabu dan sadis, Pak? Sekali lagi, kalau masalah konten saya serahkan ke kalian ya. Kalian ya, masalahnya bentuknya seperti apa terserah ya. Pokoknya mencapai tujuan itu.
Dan nanti kalau misalnya kalian mau menjelaskan sedikit, misalnya, Pak, di sini podcast kami ini adalah satu, ya misalnya kalian mau mendeskripsikan, ya itu makanya saya minta ada translasi. Mungkin di translasi itu kalian mungkin jelaskan secara sedikit, misalnya di sini saya misalnya atau podcast itu pelakunya sebagai apa? Sebagai guru. Nah, jadi komunikatornya adalah guru, berarti yang menyampaikan suara tadi itu guru. Terus kemudian yang mendengar komunikan itu adalah siswa kelas 6 SD misal gitu ya, sehingga saya bisa membayangkan ya kayak apa itu bentuknya. Jadi saya tidak akan loh kok bahasanya kok begini ya, mungkin aja karena mungkin ketika kalian bikin itu ini adalah sebagai seseorang mahasiswa yang disampaikan kepada mahasiswa lain, sehingga mungkin menggunakan gaya bahasa yang gaul, bahkan mungkin sebagian mungkin dicampur dengan bahasa Surabaya karena memang ini tujuannya mungkin untuk mahasiswa yang Surabaya, terserah ya. Jadi kalian mau kayak apa, tapi mungkin lebih enak lagi adalah kalau bisa, kalaupun memang tidak menggunakan bahasa Indonesia baku, tapi minimal masih menggunakan bahasa Indonesia. Jangan kayak misalnya Ludruk Kartolo itu mungkin 100% bahasa Jawa, bahasa Surabayaan ya, kayak gitu. Meskipun bagi saya paham, takutnya nanti kalau model seperti itu, mohon maaf ya, misalnya Daniel nanti menggunakan bahasanya dia lah, saya kan bisa bingung menilainya bagaimana. Kalau kemudian lu katanya Pak Yusuf boleh ya boleh, tapi minimal lah untuk sebagai tujuannya. Tapi kalau benar-benar 100% kayak Kartolo atau kemudian karena itu boleh, karena saya Surabaya mungkin masih paham lah. Kalau kemudian Daniel bahasa Papua atau bahasa apa tuh, saya nggak paham loh, saya menilainya bagaimana ini, saya tergerak atau tidak gitu. Karena nanti ketika saya menilai tugas kalian, saya akan memposisikan seperti apa yang diminta kalian sebagai komunikan, ya, komunikan. Jadi podcast ini nanti ada penjelasan komunikatornya siapa, ya. Jadi tidak saya membayangkan bahwa ini yang ngomong ini mahasiswa saya, bukan. Nanti akan saya lihat ya ketika misalnya saya baca. Tapi kalau misalnya kalian tidak mendeskripsikan, ya mungkin nanti saya akan meraba-raba. Oh ini mungkin dia mungkin sebagai ini gitu ya. Maka lebih enak lagi kalau kalian jelaskan. Misalnya, Pak, saya di sini podcast ini komunikator ya, komunikator ini public figure seperti Deddy Corbuzier misal, ya kan? Oh gitu ya. Komunikan ini nanti disampaikan di lewat sosial media, lewat internet. Jadi pendengarnya seluruh Indonesia. Wah kayak gitu. Wah ini. Jadi lebih enak lagi ya. Bisa dituliskan di situ ya. Atau mungkin ya menurut saya kayak penjelasan deskripsi mending kalian tulis di translasi, sedangkan podcastnya itu bersih. Jangan kemudian di podcast dijelaskan, Pak ini nanti saya posisinya ini, yang mendengar adalah ini, mungkin kurang bagus. Kalian aja ngomong, cuma nanti translasi kalau kalian menjelaskan itu ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian merasa ada sesuatu yang mungkin dijelaskan yang lain, misalnya Pak ini cerita kisah sebenarnya ini Pak kisah sebenarnya ini adalah cerita teman saya yang pernah mengalami gini, gak apa-apa silakan ya. Saya mungkin akan lebih memahami lagi ya, kayak gitu. Ada mungkin pertanyaan lagi atau Rasa Rendria masih belum jelas? Ya, satu lagi Pak. Yes. Berarti bisa dibilang tidak ada batasan untuk berbicara Pak ya. Jadi tidak Yes. ada batasan selama itu tidak sebuah umpatan dan kata kotor berarti Pak ya. Oh ya janganlah. Oh iya Pak. Ada aturan-aturan ya. Ya termasuk ya kalau itu menurut saya nggak perlu saya jelaskan ya, misalnya bahasa memaki atau kemudian kalian mencemarkan nama baik kayak gitu-gitu ya enggak lah. Itu karena kalau yang itu kan berarti ya kalau mungkin sekedar bukan makian tapi mungkin kata istilahnya makian itu kan seperti kata misalnya aduh gitu, pusing aku rek, ngeluh aku gitu. Tapi kalau ditambahi begitu ya lihat aja lah, kalau kalian mau melihat podcastnya yang umum itu kan tetap mereka pasti memiliki kaidah ya. Kalau misalnya kalian mau pakai itu ya, oh Pak saya bebaskan Pak gitu, karena saya mengundang orang lain boleh. Tapi sama dengan ketika konsep anggap saja nanti diupload di internet itu kan kadang-kadang nanti diedit pas makan itu seperti ada bunyi tit atau kemudian hilang gitu ya, itu enggak itu ya, tetaplah ini
tetap harus memiliki apa ya, tetap kaidah itu, dan itu tidak perlu saya sampaikan sebenarnya ya, karena itu sudah standar ya, termasuk bukan tujuannya misalnya menjelek-jelekan orang lain atau apa gitu ya, kayak gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya hanya Iya. memastikan tadi Pak. Ya, maksud Terima saya kasih. kebebasannya itu saya tidak akan harus menggunakan kayak gini gitu ya, harus tentang ini, harus jadi guru kepada siswa, menyuluh kesehatan kepada masyarakat ya, gitu. Terserah, saya berikan kebebasan. Meskipun tadi misalnya bahaya melanggar prokes gitu ya, protokol kesehatan. Itu tidak harus misalnya komunikatornya seorang petugas kesehatan atau mungkin dokter, terus kemudian komunikannya adalah masyarakat, bukan, mungkin hanya sekedar misalnya orang tua ke anak, atau mungkin sebaliknya anak kepada orang tua gitu ya. Jadi bisa nanti bentuknya bisa mungkin kayak tuturan gitu loh ya, menutur gitu loh, Bu, Pak, jangan seperti ini gitu. Gitu. Misalnya atau mungkin hanya sekedar cerita, tadi pagi saya lihat ibu saya ke pasar tidak pakai masker gitu. Saya bilangin, Bu, kenapa nggak pakai masker? Terus kemudian dijawab ibu, ih ngapain, kan hanya ke pasar aja. Nah, ini bisa aja bentuk seperti itu ya. Jadi itu yang saya berikan kebebasan. Saya tidak akan memaksa kalian harus seperti apa ya. Tapi tentu kalau yang masalah seperti itu, makian, terus kemudian menjelek-jelekan, ya seperti yang nggak standar kayak gitu, ya nggak boleh. Ya. Ada lagi? Direkam pakai apa, Pak? Saya serahkan, kalau rekaman secara teknik sudah, pokoknya saya kepingin bentuk jadi. Mau rekam di studio, mau direkam pakai HP, mau direkam pakai laptop ya, mau direkam pakai apa, MP3 player ya, kalau mungkin masih ada. Tapi kalau mau pakai HP ya paling gampang itu, terserah ya. Yang penting jelas ya, yang penting jelas, dan tadi kualitasnya sudah saya tentukan, sehingga kalau misalnya didengarkan dengan kondisi yang misalnya minimum rame atau apa masih bisa lah ya, itu maksud saya. Karena tujuan komunikasi kalau bisa pesan yang ditangkap itu tadi benar-benar utuh ya. Kalau misalnya noise ya, Pak, ini saya rekaman di pasar atau rekaman di warkop, itu banyak sepeda motor lewat, ya janganlah ya. Mungkin rekaman di rumah, tapi mungkin nggak harus perfect ya di studio. Tapi kalau mau perfect ya silakan ya, kayak Deddy Corbuzier itu kan kayak di studio ya, kan kayak di studio siaran radio, di mana mungkin kedap gitu kalau menggunakan itu. Terus kemudian tokoh, sekali lagi saya juga serahkan ke orang lain, misalnya pakai teman, pakai orang tua, pakai adik, terserah ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang boleh ya, 1 kelas boleh juga ya. Ini pokoknya podcast itu kayak siaran lah, kalau saya, menurut saya podcast itu kayak siaran ya, siaran di radio ya. Di siaran radio ada yang ada 1 penyiar ya, atau mungkin 2-3 penyiar, kayak sharing yang saya dengerin di Radio Delta itu 3 penyiar ya, siapa tadi itu, Nino, Sisi, sama Ben, kayak gitu, bisa berkomunikasi gitu ya. Kadang-kadang juga ya terserah lah, itu kebebasan kalian, kreativitas kalian. Saya harap kalian bisa mengeksplor lebih lanjut apa yang kalian senengin, apa yang kalian bisa, apa yang kuasain, terserah ya. Pokoknya tadi itu temanya itu ya, dan tujuan pesan atau bentuk pesannya adalah seperti itu. Yes, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Ya, siapa yang tanya ini? Teguh, silakan Teguh. Durasi minimal kan 8 menit, Pak. Yes. Nah, Apakah durasi minimal 8 menit itu minimal 8 menit konteks narasi yang kita sampaikan, atau kayak ada, boleh kita masukkan efek tambahan, misalnya ada kita mau bahas sosialisasi tapi kita ada masukkan lagu, pembahasan lagu juga seperti itu, apakah boleh, Pak? boleh ya, 8 menit itu adalah total ya. Saya tidak melihat lagi, pokoknya sudah. Nah, saya cuma nanti misalnya saya play, saya lihat menit keberapa habisnya, yaitu ya, kalau kemudian di situ ada efek-efek, kemudian ada misalnya ada lagu-lagu pembukaan ya gitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 1 lagu diputar 5 menit terus ngomong cuma 3 menit misalnya. Ini memangnya siaran radio, siaran musik bukan. Tapi kalau hanya sekedar misalnya hanya untuk
menggambarkan seperti kayak suasana di apa ya, di radio ada musiknya, atau mungkin apa ya, untuk menunjukkan ya nggak apa-apa dibuka dulu suara apa ya, misal suara radio cuit-cuit gitu, terus kemudian kalian kayak modelnya kayak sandiwara, wah indah sekali, atau suasana sekarang kok begitu menyenangkan, nah, ya, sambil ada suara, kemudian kalian mungkin enak kayak gini, kita mungkin bisa apa ngomong atau bisa bahasa, terserah ya, pokoknya nanti durasinya adalah panjang total tadi itu ya. Saya susah nanti kalau kemudian menghitung lagi berapa yang benar-benar omongan kalian, berapa efek. Wah, ini saya susah, dan nanti bisa terjadi perdebatan. Pak, saya sudah ngitung, Pak, ini sudah 8 menit gitu. Pak Yusuf salah ngitung. Ini nanti kita akan berdebat, berhentinya di detik ke berapa sampai berapa, dan itu lama. Pokoknya saya lihat itu. Makanya saya bilang minimal ya, minimal. Kalau misalnya kalian merasa bahwa pengalaman saya itu kurang kok, pengalaman saya itu kurang ya, pengalaman saya kurang. Ketika kalian ngomong tuh sudah 8 menit itu, ini aja lah, saya cuma hanya menjelaskan ini aja, belum kuliahnya ini sudah hampir 1 jam ya, hampir 1 jam, padahal berapa tadi itu materinya, hanya cuma seperti ini. Apalagi ketika kalian menguasain, dan apalagi kalau misalnya menggunakan orang lain, misalnya maksudnya bentuknya udah hanya kalian ya, kayak tadi itu penyiar itu 2 orang 3 orang gitu, itu 8 menit gak ada apa-apanya kok. Pengalaman saya pernah cuma merencanakan minimal 8 menit, ternyata bisa jadi 20 menit begitu. Saya juga heran loh, kok bisa panjang kayak gini ya, karena sebenarnya kalau bahasa lisan ini ternyata lebih lama. Saya sudah membuktikan berkali-kali ya, saya bikin tulisan, saya baca dalam hati ya, saya baca dalam hati, kemudian saya stop, kemudian saya baca dalam tulisan ya, maksudnya secara lisan saya keluarkan suara saya, panjangnya sama, yang bentuk tadi sama ya, ternyata durasinya jadi lebih panjang ya. Kalau memang kita bikin tulisan ya, 1 halaman misalnya, 1 halaman A4, kita baca dalam hati ya, dalam hati itu mungkin anggap saja misalnya 1 menit ya. Kemudian kita baca dengan suara ya, kita rekam misalnya, itu bisa jadi 3 atau 4 menit, bahkan 5 menit ya. Apalagi kalau kemudian kalian benar-benar ngomongnya nggak hanya sekedar dibaca, ini Bapak Budi, ini Ade Budi, tapi ini Bapak Budi ya, tahu kan Budi siapa, nah, gitu, bisa lebih lama lagi tuh malah ya, pengalaman saya kayak gitu ya. Jadi saya tidak akan mengukur kayak gitu Teguh, pokoknya nanti saya lihat, oh videomu 8 menit gitu, cuma nanti kalau ternyata isinya cuma podcastnya yang omongan manusianya cuma sedikit, isinya sebagian besar lagu misalnya, wah ini ya nanti akan mengurangi penilaian ya, itu termasuk konten ya, ada di dalam copywriting tadi ya. Begitu Teguh, mungkin masih ada yang belum jelas? Misi Pak, mau tanya Ya, go. Kan di Brilliant ada batas maksimal filenya Pak, kalau misalnya melebihi boleh kita kirim dengan format lain Pak, misalnya kayak Enggak, tetap aja. Jadi kalau misalnya lebih daripada 50 mega, tapi pengalaman saya kalau MP3 ya, itu lagu aja yang 5 menit itu paling cuma sekitar 5 sampai 10 mega itu ya. Nah, padahal My Brilliant itu 50 mega ya. 50 mega itu padahal sudah kualitas bagus itu ya. Pengalaman saya MP3 yang lagu-lagu biasa penyanyi itu kan, lagu biasanya durasi sekitar 3 sampai 5 menit, itu aja paling cuma 7 sampai 10 mega. Jadi kalau misalnya 8 menit ya paling sekitar itulah. Tapi kalau misalnya memang tetap lebih, ini bukan video ya, siapa namanya Teguh, kalau video bisa saja ya. Ini MP3 suara ya, podcast ya, saya tidak minta kalian bikin video. Kalau misalnya tetap besar, kalian upload aja di Google Drive kalian ya. Terus kemudian masukkan aja link kalian di translasinya, di dokumennya ya. Sehingga nanti nggak ada, kok ini tugasnya cuma 1, harusnya kan 2. Nanti saya baca, oh ternyata saya harus download misalnya di mana ya. Tapi menurut saya cukup kok kalau 50 mega untuk suara ya. Tapi terima kasih sudah diingatkan ya. Karena memang tidak sempat saya pikirkan tadi, karena menurut saya kalau suara itu nggak terlalu, tapi kalau video pun, karena selama ini saya juga kadang-kadang memberikan tugas video ya, biasanya juga begitu solusinya
ya, karena ada batasan, ya silakan upload aja di Google Drive, bisa sampai 200, 300, 2 giga, monggo. Terus kemudian nanti linknya aja Google Drive, tapi tolong ketika linknya diberikan ke saya, linknya tolong di-set share untuk ke saya, ya, share ke publik ya, karena kalau tidak, saya bisa tahu linknya tapi tidak bisa saya buka, karena konsepnya Google Drive itu ada kayak masalah kepemilikan ya. Jadi defaultnya memang hanya bisa dia, dan hanya dia bisa mengedit dan bisa melihat, hanya dia ya. Nah, mungkin bisa di set ya, ngedit tetap kalian, tapi saya bisa melihat ya, bisa menikmati kayak gitu. Oke, Teguh, ada yang mungkin belum jelas lagi? Sementara belum ada, Pak. Terima kasih. Ya, monggo silakan kalian kalau masih belum jelas, silakan gunakan di grup WA ya, dan tolong jangan japri ke saya ya. Kalau memang itu memang pertanyaan-pertanyaan terkait tugas, kenapa? Karena jawabannya itu mungkin juga yang ditanyakan maksud yang lain, dan itu mungkin jawabannya juga berguna bagi lain. Tapi kalau cuma untuk pribadi gitu, Pak Yusuf, saya kemarin sakit gitu ya, nggak apa-apa lah pribadi. Tapi kalau masih berkaitan dengan kuliah, apalagi dengan tugas, monggo ya. Karena seringkali kalian melakukan itu, dan ketika saya bilang sudah saya jawab, terus kemudian saya bilang coba tanya lagi ke grup, lah nggak tanya ke grup kayak gitu ya. Tapi kalau nggak saya jawab gimana ya? Ya kadang-kadang memang saya tegas, tolong tanyakan ke grup gitu, baru kemudian saya jawab. Tapi kadang-kadang saya jawab dulu, kemudian saya minta untuk tanya lagi lah. Kadang-kadang nggak dilakukan ya. Padahal pertanyaan itu ya mungkin berguna bagi yang lain ya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, ketua kelas. PPT-nya Suaramu nanti kok dikirim ke gembret gitu sih ini. Suaramu kok agak Kenapa, Pak? gembret sebetulnya. Suaramu agak gembret awal-awal gitu. Gembret itu apa ya, Pak? Gembret itu suaranya nggak jernih gitu. Oh, mungkin sekarang sudah jernih belum, Pak? Nah, ini jernih. Enggak. Ketika kamu mulai ngomong di awal itu mesti suaranya kayak suaranya apa ya, gembret lah. Nah, baru kemudian jernih. Kamu pakai apa? Oh, Pakai HP atau pakai komputer? iya, saya pakai HP, Pak. Oh gitu. Ya. Iya, Ya, ini monggo. iya. Ini nanti slide-nya dikirim ke grup ya, Pak? Atau enggak Ya. di-upload di Kalau Brilliant saya ya? sih jelas ya, nanti di Wise-nya ini saya upload ya, karena paling nanti saya bilang tugas penjelasan tugas ini silakan baca di attachment di lampiran gitu aja ya, pasti tuh, karena nanti ini kan sudah jelas jadi saya upload, tapi nanti mungkin saya upload juga ke grup ya, tapi sebenarnya semuanya ada di Brilliant ya, meskipun ada beberapa yang mungkin tidak saya sampaikan di grup. Contoh misalnya rekaman online ini sebenarnya ada di grup juga. Setiap saya rekaman ini, setiap kita kuliah ini saya rekam. Gunanya siapa tahu mungkin ada yang tidak masuk ya, dan kepingin tetap mengikutin ya, bisa mendengarkan ya, apalagi tugas ya. Ini nanti kalau misalnya kalian belum jelas dia bisa dilihat lagi ya, karena pengalaman saya dulu yang berkaitan dengan tugas kayak UTS, UAS ya, kadang-kadang mereka bertanya lah, padahal sudah ada pertanyaan itu di dalam kelas ini. Makanya daripada saya menjelaskan berulang-ulang, coba kamu dengarkan, kecuali kalau memang tidak ada di dalam di dalam rekaman itu gitu. Pasti ini pasti. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Ya. Bagi kalian mungkin pertama kali pengalaman membuat podcast ya, tapi kalau saya sih sudah sering ya. Karena memang podcast itu menurut saya paling gampang dibanding kalian menulis. Ya, meskipun kita punya kuliah copywriting ya, tapi menulis ini biasanya lebih berat ya, karena menulis itu kaitannya membaca. Banyak membaca pasti bisa menulis, padahal menulis ini lebih sedikit, artinya banyak yang suka membaca tapi belum tentu menulis. Nah, podcast ini menurut saya jalan pintas ya. Kita bisa menyampaikan sesuatu dan tidak perlu kemampuan menulis ya. Kalau orang ngomong, orang berkomunikasi kan pasti bisa ya. Toh kalian tadi itu bertanya, saya bisa memahami pertanyaan kalian semua. Tapi kalau misalnya saya minta kalian membuat pertanyaan dalam pertanyaan teks itu, mungkin kalian agak takut, kok ini kok gak kewoco, gak jelas kayak gini. Nah, nanti baru. Tapi ketika kalian menyampaikan itu, saya bisa enak. Ya ini. Makanya kalian sebenarnya di sini kalian langsung belajar, langsung praktek,
yaitu komunikasi ya. Di sini berarti kalian juga belajar public speaking sebenarnya ya. Terus kemudian ada copywriting ya. Kalau misalnya kalian minta sama orang lain, misalnya orang tua, kakak, adik, siapa, tetangga, kan pasti mereka kan, wah aku ngomong apa iki, gak usah bingung, gak usah bingung, gak usah khawatir, ini kamu tinggal baca, kalau perlu latihan dulu ya. Betul ya, saya dulu juga begitu ya. Saya bikin teksnya terus saya minta talent, mereka kadang-kadang membaca dulu sebelum rekaman, dibaca dulu, dibuat apa supaya lanyah ya, lancar ya. Kalau rekaman langsung kadang-kadang, nah itu saya sendiri juga begitu kok. Makanya saya paling benci kalau bikin podcast ini, karena capek ternyata ya, capek ya. Ada ngerekam itu kok ulang-ulang. Paling enak memang modelnya ya kayak penyiar, kayak radio itu, salah diulang lagi. Kalau kepingin perfect yang model saya gitu, yang model rekaman itu bisa berulang-ulang. Kadang-kadang apa istilahnya, salah apa itu, salah eja. Misalnya tadi saya bilang transliterasi gitu ya, apa itu salah, kalau diulang kan gak enak dengerin. Nah, saya rekam lagi gitu, saya delete, rekam lagi ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Karima, mantan ketua kelas. Mantan ketua kelas ya, Karima, ada pertanyaan yang lain? Amelia, Eli, Fatwaldi, ya, Daniel. Wah ini saya bisa kan kolaborasi sama teman gitu, tapi dia itu udah pernah podcast gitu, tapi nanti saya buat baru ajak dia nanti gitu. Ya, monggo. Ya, monggo. Ya, silakan ya. Kalau memang tapi tetap saya kepinginnya itu tetap materinya dari kalian ya. Jangan sampai kemudian seakan-akan kontennya dari mereka ya. Kontennya dari mereka ya. Ya, misalnya contoh tentang bahaya melanggar protokol kesehatan lah, mentang-mentang mohon maaf ya, misalnya mentang-mentang ibu kalian misalnya dokter misalnya, atau bapak kalian dokter, Pak ayo Pak tanya jawab gitu, Pak ya Pak apa sih bahaya prokes, bapakmu jelaskan gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuma menurut saya jadinya kalian tadi nggak belajar ya, maksud saya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau benar-benar belajar kan berarti kan kalian riset apa gitu ya. Oh ini kayaknya apa namanya, ya itu tadi terkait takutnya itu kalian tidak bisa mengendalikan, mendirect, mensutradarai ya. Karena kan tadi sekali lagi, makanya tadi tugasnya bukan hanya sekedar podcast ya. Saya kepingnya tadi itu ada poin sebagai informatif, persuasif ya. Takutnya kalau dibuat seperti itu ya tadinya hanya sekedar hanya apa ya, siaran lah gampangannya. Padahal saya kepingin kalian juga belajar. Kadang pesan itu sifatnya informatif, persuasif, fungsi pesan itu kadang-kadang pendidikan, kadang hiburan ya kayak gitu. Sehingga saya gampangannya sebagai klien saya mintanya begini gitu ya, gitu. Sehingga kalian ya memang begitu. Waduh, pas ke bagian diskusi misalnya, wah saya bagian kok hiburan. Nah, ya sudah, kadang-kadang kita kalau dapat project itu nggak bisa milih ya, itu yang kadang-kadang ya susahnya, tapi juga mungkin untungnya ya. Kita kalau mengerjakan project ya kita nggak bisa milih. Contoh misalnya kita bikin logo atau bikin website ya, atau bikin rebranding, kita rebranding misalnya, mohon maaf misalnya rebranding apa itu rumah atau apa itu pelayanan apa itu yang untuk yang orang mati itu loh, kayak Ario kayak gitu, bagus gitu, wah kan nggak seneng kan ya, nggak bisa, kita kan nggak bisa menolak klien ya, bisa aja sih, tapi kan nggak dapat duit kalau kalian milih-milih klien ya. Ya sudah, kalian terima dan kalian pelajarin ya. Termasuk saya juga pernah dulu dapat project yang tentang apa itu rumah sakit itu ya. Wah, rumah sakit rumit ya, banyak istilah-istilah. Ya saya harus belajar termasuk istilah-istilah ya, bagaimana nggak bisa milih klien ya, kecuali kalau kita apa namanya membuat untuk diri kita sendiri ya terserah ya. Nah maksudnya kita ini juga belajar di sini, termasuk anggap saja saya klien ya, kalian nggak bisa milih-milih ya kan. Tadi saya juga nggak tahu Daniel ini nilainya berapa, oh ini Daniel tak suruh untuk ini, enggak, saya cuma bikin tadi itu ya
seperti itu. Nanti ternyata ini punyanya Daniel, ini punyanya Titama, ini punyanya Karima, ini punyanya Fatmawaldi. Ya kebetulan saya tidak berniat atau tidak bersengaja untuk kalian, karena saya bikin kayak gitu. Ada lagi? Makasih Pak. Ya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan kuliah kita. Ya, tentang teori komunikasi. Ya, saya pernah bilang bahwa teori komunikasi sebenarnya banyak ya. Kemarin hanya sedikit kalau nggak salah, 4 kalau nggak salah. Masih ingat teori yang komunikasi yang sudah saya jelaskan? Teori klasik komunikasi? Apa saja yang pernah saya jelaskan? Lupa ya. Ya, ini kita akan melengkapi lagi ya. Sebenarnya banyak ya. Jadi mungkin kalau UTS kita akan lebih dalam lagi ya. Karena memang teorinya banyak ya. Oke, kita akan lihat ya. Kalau menurut Little John, teori komunikasi maksudnya bukan pengertian komunikasi ya, tapi teori-teori di dalam ilmu komunikasi ya, teori-teori di dalam ilmu komunikasi. Contoh kemarin yang sudah saya jelaskan tentang teori agenda setting ya, misalnya ya, agenda setting itu menyatakan bahwa media massa bisa mengendalikan komunikan, yaitu massanya sesuai apa yang diinginkan. Dia memiliki agenda ya, dia bisa men-set agenda yang diinginkan ya. Kalau sekarang mungkin banyak sekali ya. Misalnya contoh ketika saya membuat berita seperti ini ya, berita ini tujuannya mungkin sama tapi bisa mempunyai maksud yang beda. Contoh ya, contoh agenda setting ya, berita sama-sama tentang apa ya, bencana atau apa ya, yang dikatakan bencana juga mungkin tidak, yaitu yang di Lapindo ya, di Sidoarjo sana, di Porong ya. Di situ ada pengeboran minyak, tapi tiba-tiba kemudian keluar lumpur ya, kemudian saking lumpurnya banyak, dia kemudian jadi kayak banjir dan menutupi, menjadi bah, menjadi apa ya, menggenangi kampung-kampung di situ ya. Sebagian melihat bahwa itu kesalahannya dari perusahaan itu, yaitu PT Lapindo ya. PT Lapindo perusahaan miliknya Bagri ya. Bisa saja si PT Bagri itu melakukan kesalahan tak SOP di mana sehingga kemudian pemboran yang harusnya lancar dari pemboran yang tidak berakibat seperti itu, merugikan. Karena memang pada dasarnya minyak itu campur dengan lumpur dan itu mereka punya tekanan ya, pasti sudah ada ilmunya itu, sehingga harusnya enggak keluar memancar ke atas seperti kayak apa, air mancur ya, tapi air mancur ini lumpur ini ya. Nah, sehingga kalau di berita-berita umum itu dikatakan sebagai lumpur Lapindo karena lumpur yang diakibatkan oleh kelalaian Lapindo ya. Dari sini kita tahu bahwa kalau berita menggunakan itu, misalnya dengan menggunakan istilah lumpur Lapindo aja, masyarakat sudah diberi kayak agenda, diberi di setting bahwa ini kesalahannya Lapindo, bahaya ini tanggung jawabnya Lapindo ya. Tapi kalau kalian mungkin memperhatikan berita yang dimuat oleh Metro, Metro ya, TV One ya, TV One dan media-media massa yang dimiliki oleh Bagri ya, Bagri kan memiliki TV One ya. Karena Lapindo ini perusahaannya Bagri, maka kalau kalian melihat di situ, itu nanti kata-katanya bukan lumpur Lapindo, bukan kasus lumpur Lapindo, tapi dikatakan adalah bencana lumpur Sidoarjo. Lihat katanya bukan ada katanya bencana ya. Jadi kalau kita lihat bencana itu berarti sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Ya kita harus nerima. Misalnya bencana alam, bencana tsunami. Ya bencana gempa itu Allah atau Tuhan yang mengalami, jadi kita nggak bisa lah, termasuk Lapindo itu gitu loh, itu bencana alam gitu, apalagi dia tidak mengatakan dengan Lapindo tapi bencana lumpur Sidoarjo ya, disingkat LUSI ya. Kalau kalian membaca berita-beritanya semua mesti menyebutnya LUSI, lumpur Sidoarjo. Di situ siapa namanya media tadi
DVP1 tadi itu men-setting agenda supaya ini kesalahannya bukan Lapindo loh ya, ini kesalahan alam gitu. Padahal kalau kita mikir seandainya Lapindo tidak ngebor ya kan tidak ada kejadian itu. Beda dengan kayak misalnya gempa bumi ya, dibor nggak dibor ya pasti akan ada bencana ya. Misalnya gempa di Palu itu ya, itu misalnya nggak dibor di situ, nggak ada pengeboran atau apapun ya, kalau memang ada kayak gitu ya bencana kayak di Aceh, meskipun nggak dibor itu tetap ada tsunami. Sedangkan kayak Sidoarjo itu kalau si Lapindo tidak mengebor ya nggak akan ada bencana. Jadi itu sebenarnya bukan bencana, tapi lihat ya, setiap kata-katanya itu disusun yaitu tidak menggunakan lumpur Lapindo tapi bahaya lumpur Sidoarjo Lusi. Ini contoh ya agenda setting yang kemarin kita udah belajar. Kemudian ada spiral keheningan. Nah itu jadi di teori ini maksudnya hal-hal yang bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Yang kemarin kita belajar khusus teori di dalam komunikasi massa. Ya, kita akan sekarang melihat lagi tidak hanya di komunikasi massa. Kalau komunikasi massa adalah komunikasi lewat media massa untuk massa. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau menurut buku Little John ya, bukunya besar ya, bukunya kayak kertas A4 gitu ya, bukan kayak buku biasa ya. Itu teori komunikasi terbagi dua, yaitu teori umum dan teori kontekstual ya. Teori umum itu yang terkait dengan fungsional dan struktural, berkaitan dengan behavioral dan kognitif, dan terkait dengan konvensional ya, konvensional dan interpretatif ya. Kemudian ada konseptual ya, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi ya. Oke. Ini contoh teori-teori komunikasi ya, ada interpersonal, kelompok, massa ya. Kemudian persepsi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke teori-teorinya ya. Oke. Kemarin kita sudah masuk di teori Lasswell ya, teori Lasswell. Apa teori Lasswell kemarin atau model Lasswell? Ada yang masih ingat? Kemarin kita masuk di model-model komunikasi. Dan kemarin sudah saya jelaskan dan agak cukup panjang lebar tentang penjelasan model Lasswell. Mungkin ada yang masih ingat? Eki Ferdiansyah masih ingat tentang model Lasswell atau teori Lasswell? Ya, bahkan kemarin saya bilang bahwa saya paling senang menghafal Lasswell karena paling gampang dihafal. Eki? Karima? Ini repotnya kalau komunikasi tanpa tatap wajah muka ini. Saya nggak bisa menyalahkan. Apakah ketika saya beri kayak gini mengajak berkomunikasi kalian diam saja, saya nggak bisa menyalahkan. Karena saya tidak tahu apakah kalian eksis, maksudnya mungkin di kamar mandi. Tapi kalau di kelas, ya pasti saya tahu ya kayak gitu. Ya. Karima? Iya, Pak. Masih ingat apa itu model Lasswell? Yang siapa itu ya, Pak? Hah? Gimana ini? Siapa yang jawab? Karima atau Aini nih? Oh, yang Karima dulu, Pak. Ya, Karima, monggo. Proses komunikasi selalu mempunyai efek dan pengaruh, Pak. Karima berarti gak nyimak ini kemarin ini. Karima sudah sahur? Lagi halangan, Pak. Oh gitu. Tambah halangan berarti kan nggak puasa berarti kan? Tambah harusnya bersemangat ini. Sudah sarapan berarti atau sudah? Sarapan apa tadi Karima? Nggak sarapan, Pak. Oh ya ini, kamu ngapain nggak puasa kok nggak sarapan? Kan saya bilang
Kalau mau kuliah atau mau sekolah atau keluar dari rumah atau melakukan kegiatan, perut harus penuh. Kalau nggak bisa fokus, ya, bisa lupa gitu. Ya, tapi sebenarnya kita tuh enak loh. Kalau misalnya bukan apa namanya, bukan puasa gitu, kayak saya ikuti kayak gini-gini itu webinar atau apa, di meja saya ada snack, ada minuman, ya sambil ngopi, coba di kelas. Ya, saya marahin kan, ada di konvensi kelas dilarang makan dan minum di kelas kecuali semuanya diberi, termasuk dosennya. Ya, kan kita enak bisa sambil menikmati. Ya, apa coba Aini tadi ngomong apa tadi Aini? Iya Pak. Pak maaf sebenarnya kalau salah ya Pak. Yes, Yang untuk siapa, dia mengatakan apa, terus melalui saluran apa, kepada siapa dengan efek yang bagaimana gitu. Dengan yes, efek yang seperti apa. betul. Itu yang namanya model Laswell ya. Makanya yang paling saya hafal dan saya ingat itu ya, karena itu saya dulu belajar waktu S1 dan sampai sekarang masih paling ingat, karena paling gampang ya. Makanya sebenarnya tidak saya akan ajarkan yang model Laswell karena sudah saya terangkan. Ya, saya cuma tadi merekol lagi apa itu yang dikatakan teori atau model Laswell, yaitu kalau di dalam bahasa Inggris menggunakan kata tanya, who says what in which channel to whom with what effect, ya. Who says what in who says what in which channel to whom with what effect, ya. Who komunikator, says what pesan message, in which channel medium saluran, ya. To whom komunikan, with what effect, ya. Itu paling gampang itu sebenarnya, ya. Nah ini ya, who says what in which channel to whom with what effect, ya. Ini formula Laswell atau teori Laswell, ya. Saya lewatkan karena kemarin sudah saya jelaskan. Saya akan jelaskan yang belum, ya. Shannon Weaver ini juga sudah saya jelaskan kemarin, ya. Shannon Weaver ini memang seorang ilmuwan teknik, ya, sebenarnya bukan ilmuwan sosial. Maka seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, misalnya seperti kayak teknik, ya, ada istilah information source, transmitter, channel, signal, receiver, decoder, kayak gitu. Oke, ini kemarin kalau nggak salah ada yang menyinggung ya dengan teori Melvin de Fleur, belum saya jelaskan, tapi kok ada yang tahu ini Melvin de Fleur ya. Melvin de Fleur ini tokoh juga ya. Dia di sini menggunakan seperti kayak apa namanya, kayak Laswell sebenarnya, cuma di sini lebih lengkap ya. Karena kalau istilahnya namanya komunikasi itu sebenarnya ya sampai ke komunikan. Dengan komunikan diharapkan efek. Ketika komunikan melakukan respon, pada dasarnya komunikan ini bersifat sebagai komunikator ya. Tapi di sini di Melvin de Fleur ini digambarkan lagi detail lengkap gitu ya. Jadi komunikator menyampaikan pesan ya, terus kemudian lewat media diterima komunikan menggunakan efek. Terus kemudian melakukan feedback ya, menyampaikan komunikasi balik. Jadi lihat di sini dari penerima dia menjadi transmitter lagi, saluran penerima tujuan. Jadi muter lagi ya. Selama proses itu tadi ada noise dimanapun ya, baik di sumber, transmitter, saluran, penerima tujuan selalu ada gangguan ya, namanya noise ya. Mungkin yang selama ini yang dimaksud dengan gangguan itu mungkin hanya di medium ya. Entah, mungkin kalian terdengar nggak? Di tempat saya ini, di sebelah saya ini ada apa itu, lapangan futsal ya. Ini lagi mendengarkan memutar lagu dangdut ini. Saya nggak tahu masuk nggak suara. Ya kalau kemarin ketika kuliah kuliah kalian atau apa, itu ada pembangunan di dekat rumah saya, sehingga kadang-kadang suara gerindra itu kelihatan terdengar. Ini noise, tapi sebenarnya noise itu nggak hanya di saluran loh ya, di komunikator juga mungkin saluran, di komunikan juga bisa saluran ya. Misalnya contoh di komunikator, komunikatornya nggak siap, tidak mempersiapkan bahannya. Jadi ketika menyampaikan tiba-tiba ngomong apa ya? Sebenarnya di komunikan ya, komunikan itu mungkin capek, belum makan ya, pusing, nggak sampai juga, atau mungkin nggak siap, tidak mengumpulkan semua panca inderanya untuk berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan pada komunikator. Ya, misalnya kayak kalian ini
sambil mungkin leyeh-leyeh sehingga yang saya sampaikan mungkin nggak masuk semua ya itu. Ini namanya teori Melvin de Fleur ya. Nah, ini yang belum saya ajarkan ya, yaitu teori McLeod dan Cave ya, disebut dengan teori koorientasi. Ini adalah fokusnya pada komunikasi antar kelompok dalam masyarakat yang berlangsung secara interaktif dan dua arah, di mana sumber informasi, yakni komunikator dan penerima, berada dalam situasi yang dinamis ya. Seperti misalnya elit adalah kekuatan politik dalam masyarakat, isu adalah perbincangan atau perdebatan mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat, biasanya muncul informasi. Kemudian publik adalah komunikan ya, kelompok dalam masyarakat yang berkompeten terhadap peristiwa yang diinformasikan dan sekaligus sebagai audiens dari media. Sedangkan media adalah mengacu pada unsur yang ada dalam media. Jadi model seperti ini ya. Modelnya seperti kayak layang-layang terbalik ya. Jadi ada isu, kemudian ada elit, ada masyarakat, kemudian ada media ya. Isu ini akan diangkat ya oleh elit untuk kepentingannya lewat media, kemudian diterima oleh masyarakat ya ini ya. Jadi ada koorientasi ya, hubungan antara komunikasi di dalam kelompok yang sifatnya secara interaktif dan dua arah ya. Tapi ada sumber informasi, komunikator dan penerima dalam situasi yang dinamis. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, garis-garis yang menghubungkan tadi berbagai elemen tersebut dapat diinterpretasikan sebagai hubungan, bisa sebagai sikap ataupun persepsi yang dianggap sebagai komunikasi searah maupun dua arah. Teori koorientasi menjelaskan bahwa informasi mengenai suatu peristiwa dicari dari atau didapat oleh anggota masyarakat dengan mengacu pada pengalaman pribadi, sumber dari kalangan elit, media massa atau komunikasi ketiganya. Ya. Relevansi dari teori ini terletak pada situasi yang dinamis yang dihasilkan oleh hubungan antara publik dan kekuatan politik elit tertentu dan sikap publik terhadap media dan hubungan antara elit dan media. Jadi kalau kita lihat sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, di mana sumber-sumber atau pesan yang disampaikan di media massa pasti akan bersumber dari elit. Ya, contoh misalnya tentang teroris ya, pasti sumbernya adalah dari kepolisian. Kemudian kalau misalnya masalah bencana pandemi ini kayak COVID ini, sumbernya adalah dari tim gugus tugas COVID. Ya, seperti itu ya. Masalah kriminalitas kepolisian, kebakaran mungkin pihak pemadam kebakaran. Kemudian kayak sekarang ini saya nggak tahu ini, makanya saya kepingin penasaran juga ini kabarnya bagaimana ini. Yaitu ada kapal selam yang dikabarkan tenggelam ya di Bali. Ini sumbernya adalah dari tentara, yaitu oleh Angkatan Laut ya kayak gitu ya. Jadi di sini memang ketika mendapat informasi memang ya terkait dengan elit ya, terkait dengan elit, dan kadang terjadi ya ini juga ya, elit ini memanfaatkan hal ini untuk bisa mempengaruhi massa ya. Jadi yang disampaikan misalnya mungkin ini aja gitu, sehingga kesannya di masyarakat itu mungkin berbeda kalau misalnya diungkapkan semua atau yang diungkapkan ini ya, sehingga bisa saja mungkin ada isu-isu di masyarakat mungkin berbeda tanggapan ya. Di sisi yang lain mungkin masyarakat mendapat informasi dari sumber yang lain, nanti akan berbeda tangkapan atau persepsi yang ketika mendapat sumber informasi dari elit ya kayak gitu. Nah, ini berikutnya adalah teori relay and relay ya. Ini adalah suami istri John W. Riley dan Matilda W. Riley ya, atau biasa disebut sebagai relay and relay. Beranggapan bahwa proses komunikasi terjadi dalam situasi komunikasi yang tidak vakum, di mana manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi merupakan bagian dari berbagai struktur sosial yang berbeda. Yang tidak vakum itu artinya tidak kosong ya. Artinya komunikasi yang dibikin, yang terjadi prosesnya itu bukan hanya sekedar cuma tanpa tujuan ya. Karena apa? Karena manusia sebagai makhluk sosial tadi itu berkomunikasi itu karena merupakan memiliki tujuan, karena mereka bagian dari struktur sosial ya, struktur sosial. Misalnya contoh
kalau kalian belajar sosiologi komunikasi ya, kayak kita yang semester ini, kalian melihat bahwa kayak di dalam struktur sosial yang paling kecil, misalnya keluarga, di situ ada tokoh-tokoh ya, ada orang tua itu pun ada ayah, ibu, ada anak, dan kalian pasti misalnya orang yang ada di situ ya, sebagai di dalam unsur keluarga, bagian dari struktur keluarga, pasti mereka berkomunikasi bukan dalam situasi vakum ya, pasti mereka akan berkomunikasi ya, selalu akan ada komunikasi karena pasti mereka bagian dari proses itu ya. Contoh misalnya anak tanya kepada orang tua, misalnya kayak hari sekarang karena anak saya, buka apa bun, masak apa bun, kayak gitu ya. Ini kelihatan sepele ya. Teori bertujuan menganalisa komunikasi massa dengan menekankan aspek sosiologi yang menganggap komunikasi massa merupakan satu di antara berbagai sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kita belajar di sosiologi komunikasi, kita akan lihat bahwa sosiologi ya, atau masyarakat secara keseluruhan, sistem masyarakat itu di dalamnya ada sistem-sistem lagi ya. Di dalam sistem lagi mungkin ada subsistem lagi yang sampai kemudian subsistem kecil. Contoh ada subsistem pendidikan, ada sistem agama, ada sistem ekonomi, kemudian ada subsistem misalnya RT, RW, lurah, dan macam-macam seperti ini. Termasuk ada sistem namanya komunikasi massa ya. Jadi komunikasi massa yaitu komunikasi yang disampaikan lewat media massa untuk massa, itu adalah bagian dari sistem sosial. Bagaimana kalau kemudian komunikasi massa tidak ada? Ya pasti terganggu, karena seperti yang di dalam teorinya keseimbangan, equilibrium, bahwa ketika sistem itu diciptakan pada dasarnya adalah membentuk keseimbangan. Ketika dalam satu sistem itu ada subsistem yang tidak bekerja, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pasti ini terganggu, tidak stabil, ya, tidak stabil. Dan masyarakat berusaha untuk menstabilkan lagi, ya, pasti terganggu, ya, terganggu. Kalau di dalam sosiologi saya memberi contoh, misalnya sepele masalah misalnya, ya kayak sekarang ini ada pandemi, ya, ada pandemi. Terus kemudian mengganggu, misalnya contoh harus di rumah. Ketika harus di rumah, ya nggak perlu ke sekolah, para ojek online nggak dapat order, ya kan? Angkutan umum nggak dapat order, ya. Antar jemput nggak jalan, ya. Terus orang jual di sekolah, kantin di sekolah nggak jalan. Para petugas cleaning service nggak bekerja, ini contoh ganggu. Nah, termasuk komunikasi massa. Bagaimana kalau komunikasi massa nggak ada, atau komunikasi nggak ada tapi kemudian terganggu? Kebetulan saya semester ini juga mengajar tentang berkaitan dengan komunikasi massa, yaitu masalah legal komunikasi massa. Kemarin saya menjelaskan tentang kebebasan pers ya. Sistem komunikasi massa ada, tapi bisa saja mungkin komunikasi massa di sistem itu ditiadakan. Komunikasinya ada, tapi ditiadakan. Ya, contoh tadi, sistem pendidikan ada, tapi kemudian seakan-akan ditiadakan. Tapi mungkin kalau di sekarang pandemi mungkin tidak ditiadakan, cuma bentuknya aja berbeda. Tapi kalau misalnya sekarang lagi, ketika tidak ada ke sekolah, berarti angkutan ini transportasi jadi seakan-akan tidak berfungsi, padahal ada. Nah, bisa terjadi ada komunikasi massa, ada tapi kemudian tidak berfungsi. Misalnya contoh di sistem pers otoriter ya, atau sistem pers komunis ya, ini semua dikendalikan. Ada komunikasi massa tapi tidak jalan, apalagi tidak ada komunikasi massa. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini ya teorinya ya. Teori ini merujuk pada peran primary group, kelompok utama yang dalam banyak hal berfungsi pula sebagai referensi grup. Primary group, ada komunikator atau kemudian ada receiver, ya, komunikator. Nah ini kalau dilihat ini adalah sistem sosial, di sini sudah sistem sosial, ya. Kemudian ada pesan yang disampaikan antara komunikator dan receiver. Komunikator ini bisa saja adalah pemilik media atau media massa, receiver ini adalah massa atau publik. Ya, kalau kita lihat bahwa di dalam komunikator ini juga ada lagi di dalamnya ada struktur sosial. Ini mungkin dipengaruhi. Sebaliknya receiver
komunikan juga di dalam sebuah sistem sosial ini juga dipengaruhi. Jadi ini saling mempengaruhi ya. Sebagai komunikator maupun komunikan, individu dipengaruhi oleh primary group ya. Primary group juga dipengaruhi oleh interaksi dengan primary group lainnya dan juga oleh struktur sosial yang lebih luas ya. Ini kalau kita lihat seperti ini ya. Ini teori relay and relay ya. Kemarin kita sudah belajar model stimulus respon SR ya, kayak gini. Pesan pasti berefek pada stimulus pasti akan berefek pada respon. Respon kalau disampaikan lagi akan mempengaruhi stimulus, dan seperti itu ya. Ya, tidak saya teruskan. Oh, sudah habis. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ada lagi difusi inovasi. Kalau kemarin kalau sudah dijelaskan ya, difusi inovasi terkait dengan sebenarnya yang menyampaikan adalah sosiologi yang berkaitan dengan sosialisasi ya, atau penyuluhan ya. Jadi divisi inovasi itu adalah teori yang digunakan untuk para komunikasi pembangunan atau penyuluh-penyuluh atau tim propaganda agar menjalankan apa atau program kampanye yang dilakukan pemerintah. Sedangkan teori komunikasi 2 tahap, nanti kita akan belajar lagi nanti mungkin ya lebih detail karena masih ada ini. Jadi komunikasi itu bisa single step ya, seperti saya dengan kalian itu single step. Ada mungkin komunikasi 2 step, ada mungkin komunikasi 3 step, atau mungkin komunikasi bertahap-tahap ya. Kalau komunikasi langsung seperti saya, nggak ada tahapan lagi, jadi saya ke sana itu 1 tahap. Tapi 2 tahap misalnya rektor berkomunikasi ke kalian, tapi melalui saya ya. Jadi komunikator minta menyampaikan kepada kalian lewat saya. Berarti ini komunikasi 2 tahap saya. Kemudian itu ya, nanti ada lagi beberapa teori termasuk teori jarum hipodermik ya. Teori komunikasi tapi model kayak jarum. Kalau jarum itu jarum suntik ya, disemprot dicerot gitu. Itu juga nanti kita akan lihat ya, insya Allah mungkin setelah UTS. Ada yang mungkin ditanyakan terkait teori-teori komunikasi? Jelas, cukup jelas. Materinya sebenarnya sudah saya upload semua sih di My Brilliant ya. Mungkin ada yang saya sampaikan di grup, tapi banyak juga yang mungkin tidak saya sampaikan di grup. Tapi yang jelas semuanya saya letakkan di My Brilliant ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin masih terkait dengan tugas. Oke, ada? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan pagi ini, perkuliahan terakhir. Semoga lancar kalian mengerjakan UTS. Dan sekali lagi selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya, tugas-tugas apapun, apalagi kayak UTS, UAS, kerjakan itu semaksimal mungkin. Jangan hanya sekedar itu hanya sebagai tugas dan kalian melakukan hanya sekedar menggugurkan tugas, tapi lakukan sebagai portofolio kalian. Ya, portofolio kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, karena belum tentu nanti kalian bisa melakukan itu dan itu bisa digunakan gampangannya sebagai karya kalian ya. Contoh misalnya kalian pernah ikut kuliah kalian pernah ikut kuliah misalnya web design misalnya ya. Di situ tujuan akhirnya adalah membuat website ya. Kalian membuat website ya. Nah, mungkin setelah itu mungkin nggak sempat bikin website, tapi ketika kalian mengerjakan website tadi sebagai tugas, kalian mungkin mengerjakan sungguh-sungguh. Dan biasanya saya minta kalau di web design itu bisa langsung benar-benar digunakan dan bisa dimanfaatkan. Maksudnya bisa lama. Saya minta misalnya upload di internet ya, sehingga ketika kalian misalnya nggak ikut lagi, ya sudah itu nanti jadi karya kalian gitu. Nah kalau kalian cuma sekedar itu nanti ya nggak bisa buat kenangan ya. Apalagi nanti mungkin berkaitan dengan untuk mencari klien, misalnya kalian bisnis sendiri atau mungkin kalian nanti mencari pekerjaan, ada mungkin wawancara, ditanya pernah bikin apa gitu. Nah kalau kemudian kalian hanya asal mengerjakan tugas, itu tidak jadi kebanggaan kalian. Tapi kalau misalnya jadi kebanggaan bisa ditunjukkan, ini Pak saya bikin ini gitu.
ya, atau karena apa, nanti juga akan dinilai gitu, oh bagus ya ternyata, atau kualitas tugas itu setara dengan pekerjaan di kantor ya. Contoh yang sering saya ceritakan adalah waktu saya kuliah dulu mengerjakan tugas UAS periklanan ya, saya bikin seperti kayak kita kuliah manajemen periklanan, yaitu bikin strategi manajemen periklanan. Ketika saya bikin itu, ya ternyata apa yang saya sampaikan, apa yang saya tulis di itu ternyata dijalankan oleh klien gitu loh. Sehingga ketika saya wawancara ya suatu ketika ya, saya jelaskan, saya ini pernah bikin kayak gini dan kayak gini. Ya, saya nggak tahu dia setuju apa enggak, tapi saya bangga, kelihatan saya menunjukkan bahwa saya ngerjakan sungguh-sungguh, bukan hanya dari tugas ya. Maka karena itu sampai sekarang saya masih ingat ya tugas yang saya buat waktu kuliah S1 untuk periklanan, karena memang saya kerjakan sungguh-sungguh ya, dan sampai sekarang masih ada. Kalau zaman dulu itu kalau mengerjakan tidak kayak sekarang printer yang pakai file bisa di print lagi, saya ngetik ya, bahkan kalau nggak salah tuh saya ada perkarya sendiri ya, saya gambar perkarya, motong-motong gambar, karena kalau zaman sekarang kan tinggal enak, tinggal cari Clipper Art atau kemudian diedit di Photoshop ya. Kalau dulu ya di clipping ya, dipotong-potong, tempel-tempel lagi kayak prakarya ya, supaya bisa membuat iklan yang seperti saya inginkan ya. Ya misalnya kayak digambar gitu loh ya, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita insya Allah bertemu lagi setelah hari raya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, selamat mudik yang mungkin nanti mudik. Gunakan waktu yang sekarang benar-benar untuk mencari ilmu ya, seperti tugas ya, kerjakan sungguh-sungguh ya, termasuk podcast ini. Siapa tahu podcast kalian ini mungkin nanti setara kualitas kayak punyanya Deddy Corbuzier ya. Loh, Pak Yusuf kok tertawa? Ya bukan tertawa, ini mungkin kelihatan seperti tertawa, tapi siapa tahu sesuatu yang mungkin kayak sepele seperti ini dan ternyata memang bisa jadi apa ya, masa depan kalian, bonus ya, siapa tahu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.